Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Kalau teman-teman ingin menjalankan bisnis dan memerlukan proses produksi yang efektif dan efisien, baik itu produk barang maupun produk jasa, maka video ini cocok untuk teman-teman semua. Simak sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Produksi adalah pengubahan bahan baku menjadi produk jadi yang diinginkan oleh konsumen. Produk ini dapat berupa barang ataupun jasa. Dari pengertian tersebut, produksi merupakan konsep yang lebih luas daripada sekedar pengolahan. Karena pengolahan hanya sebagai bentuk khusus dari produksi. Dalam produksi di perusahaan teman-teman, sangat berkaitan sekali dengan pedagang atau penyedia bahan mentah, pengecer, dan lembaga-lembaga lain yang ikut baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai pebisnis, teman-teman pasti mengharapkan proses produksi yang berjalan dengan lancar dan baik. Maka kita butuh manajer yang memiliki skill manajemen produksi sehingga bisa mengelola keseluruhan kegiatan produksi. Apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan produksi untuk mencapai tujuan. Biar hasil produksi teman-teman bisa efektif dan efisien, dan perusahaanmu bisa untung. Jenis produksi dapat diklasifikasikan menurut perbedaan dalam proses-proses operasinya. Proses pabrikasi barang adalah seluruh proses pabrikan. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat analitis atau sintesis dari proses transformasi produkmu. Proses analitis adalah proses produksi yang menguraikan sumber-sumber bahan baku menjadi komponen untuk menciptakan produk-produk jadi. Misalnya produk-produk pertambangan, perikanan, dan pertanian. Produksi sintetis, yaitu produksi yang mengkombinasikan bahan-bahan mentah untuk menjadi produksi suatu barang jadi. Misalnya produk-produk makanan atau obat-obatan. Jika teman-teman menekuni industri jasa, dalam produk jasa kita dapat membedakan jenis produksi jasa berdasarkan tingkat kontak konsumen. Dalam hal ini, pelanggannya ikut atau tidak dalam proses produksi. Proses kontak tinggi, di sini konsumen menerima jasa dan ikut di dalam bagian dalam sistem. Misalnya jasa transportasi, salon kecantikan, dan lain-lain. Kemudian proses kontak rendah, di sini konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem dalam menerima jasa. Misalnya penyetoran giro di bank, jasa kurir, dan lain-lain. Jenis proses produksi dapat pula ditinjau dalam segi kelangsungan hidup. Yang pertama yaitu produksi terus-menerus atau continuous production. Dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk barang-barang. Walaupun terjadi perubahan bentuk barang-barang, tetapi tidak mengubah susunan dan fungsi alat-alat mesin. Proses ini menghasilkan produk yang standar atau massal, seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu produksi yang terputus-putus atau intermittent production. Proses produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan sehingga harus mengatur kembali alat-alat dan penyesuaian terus-menerus dilakukan sesuai tuntutan produk yang akan dihasilkan. Misalnya dalam pembuatan rumah. Bidang produksi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu yang pertama dalam proses. Keputusan-keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Keputusan mencakup jenis peralatan dan teknologi, alur proses, tata letak atau layout peralatan, dan juga seluruh aspek fisik pabrik atau fasilitas jasa layanan. Yang kedua adalah kapasitas. Keputusan kapasitas dimaksudkan untuk menentukan besarnya kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Kapasitas jangka panjang ditentukan oleh besarnya fasilitas yang sudah ada. Kadang-kadang diperbesar dengan mengadakan subkontrak kepada pihak luar atau penambahan regu atau shift ekstra atau juga menyewa ruangan atau peralatan tambahan lainnya. Yang ketiga adalah persediaan. Dalam hal ini manajer persediaan membuat keputusan-keputusan dalam bidang produksi menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak pesanannya, serta kapan pemesanan dilakukan. Yang keempat adalah tenaga kerja. Dalam manajemen produksimu, penentuan dan pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia menempati posisi yang sangat penting. Proses produksi tidak mungkin berlangsung tanpa tenaga kerja yang menggarap kegiatan untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Keputusan tentang tenaga kerja menyangkut seleksi, pengkajian, pelatihan, penempatan, dan supervisi. Yang kelima adalah mutu atau kualitas. Fungsi produksi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap mutu atau kualitas barang atau jasa yang teman-teman hasilkan.
Dalam bisnis teman-teman terdapat berbagai keputusan yang harus diambil oleh manajemen produksi dan operasi. Di antaranya adalah keputusan-keputusan jangka panjang, dimulai dari penganalisaan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi. Serta keputusan-keputusan jangka pendek, yaitu keputusan-keputusan pada waktu penyiapan dan pelaksanaan proses produksi dan pengoperasiannya. Agar kegiatan produksi yang akan teman-teman lakukan terarah bagi pencapaian tujuan produksi, serta fungsi produksi dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan perancangan sistem produksi. Perancangan atau desain dari sistem produksi meliputi yang pertama yaitu seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Kegiatan produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa secara efektif dan efisien, serta dengan mutu dan kualitas yang baik. Yang kedua adalah seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus teman-teman lakukan untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan teman-teman pergunakan, serta peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi perusahaan dan unit perusahaan. Kelancaran produksi dan operasi perusahaan teman-teman sangat dipengaruhi oleh kelancaran dalam mendapatkan sumber-sumber bahan baku, serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya distribusi produk yang teman-teman hasilkan, baik berupa barang jadi ataupun jasa ke konsumen. Kelancaran dalam proses produksi dan operasi teman-teman ditentukan pula oleh salah satu faktor terpenting di dalam perusahaan teman-teman atau unit produksi, yaitu adalah rancangan tata letak atau layout dan juga alur kerja atau proses. Rancangan sistem produksi teman-teman harus disusun dengan landasan strategi produksi yang sejalan dengan strategi yang telah teman-teman tetapkan dalam perusahaan. Untuk menjamin agar kegiatan produksi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah teman-teman rencanakan, perlu adanya pengendalian sistem produksi dan operasi. Pengendalian sistem produksi ini mencakup pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan, pengendalian mutu produk, manajemen tenaga kerja, pengendalian biaya, dan pengendalian produksi. Ada 4 fungsi terpenting pada fungsi produksi dan operasi dalam bisnis teman-teman, yaitu proses pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan juga pengendalian atau pengawasan. Pada awal berdiri, perusahaan berskala kecil biasanya berdiri di sebuah lokasi yang strategis, kemudian memperluas operasinya sehingga berkembang dan berskala lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan sebuah bisnis berskala kecil dimulai dari tempat yang kecil dan kurang strategis, kemudian berkembang menjadi lebih besar dan pindah ke lokasi yang lebih besar dan strategis. Ada beberapa faktor yang harus teman-teman pertimbangkan dalam memilih tempat untuk lokasi pabrik atau bisnis baru, yaitu yang pertama adalah harus dekat dengan konsumen, kemudian dekat dengan bahan baku, biaya transportasi yang reasonable, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sumber tenaga atau energi, memperhatikan lingkungan sekitarnya mendukung atau tidak, dan juga memperhatikan iklim. Faktor-faktor tersebut silakan teman-teman sesuaikan dengan jenis perusahaan atau bisnis yang akan teman-teman jalankan. Beberapa bisnis akan menekankan salah satu faktor saja, misalnya bisnis pembuatan roti. Maka faktor yang perlu diperhatikan adalah jarak antara bahan baku dengan jarak ke konsumen. Semakin jauh jarak ke konsumen, maka risiko kerusakan produk akan tinggi. Lokasi yang ideal untuk perusahaan atau bisnis teman-teman adalah lokasi di mana biaya operasionalnya paling rendah atau serendah mungkin. Kalau lokasi tidak tepat, maka akan menyebabkan biaya operasional perusahaanmu tinggi dan berakibat tidak mampu bersaing dengan produk yang sejenis. Agar bisnis teman-teman mencapai produktivitas yang tinggi dengan mengeluarkan biaya yang rendah, maka diperlukan pula perencanaan tata letak fasilitas produksi, yaitu pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan kegiatan-kegiatan di dalam kegiatan produksi. Tujuan dilakukan penataan fasilitas produksi adalah yang pertama untuk meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan, kemudian untuk mempercepat dan melancarkan arus bahan-bahan, untuk mendapatkan penggunaan ruang yang efisien baik untuk karyawan maupun penyimpanan, untuk melakukan pekerjaan yang efisien, dan juga untuk memudahkan pengawasan pekerjaan bagi mandor. Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata letak fasilitas produksi pada perusahaan teman-teman yaitu yang pertama harus memperlancar proses produksi, mendekatkan dengan sumber bahan baku, efektif dan efisien dalam kegiatan produksi. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang manajemen produksi yang efektif dan efisien. Kalau ada koreksi atau ada yang kurang jelas,
Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.